kita sekarang sudah sampai di makam Imam Asy-Syafi'i dan bisa kita lihat di sini adalah tempat makam beliau, dan di atas kubahnya itu bisa dilihat ada kayak perahu guys. Nah, itu melambangkan bahwasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Muhammad Akhrul Hadi. Kita akan hari ini akan pergi berziarah ke beberapa tempat yang ada di sekitar Sayyidah Aisyah, meliputi juga Imam Waqi di sana nanti, Imam Syafi'i dan Imam bin Hajar Al-Asqalani dan Imam Suyuti insyaallah. Nah, sekarang kita lagi menunggu angkutan umum untuk ke sana. Jadi kita ke Sayyidah Aisyah dulu. Setelah itu baru kita ke makam-makamnya. Yuk ikutin perjalanan kami hari ini. Nah, ini nama tempatnya Masyihoh dan kita akan naik tramvo. Di sepanjang perjalanan kita akan melihat pemandangan Qal'ah Salahuddin ya. Masjid Ali Fasha. Nah, itu kayak mirip-mirip Turki guys. Jadi ini adalah Turkinya Mesir. Ya teman-teman, kita sudah sampai di Sayyidah Aisyah dan kita sekarang lagi berjalan menuju makamnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, karena makam beliau itu paling dekat dengan terminal tempat kita turun tadi ya. Nah, ini adalah jalan menuju makam beliau. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di makam Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau adalah salah satu dari pengarang kitab tafsir yang terkenal, yaitu tafsir Jalalain, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahali. Dan ini adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti yang beliau lahir pada tahun 849 dan meninggal pada tahun 911 Hijriah. Dan di dalamnya ada makam dan sudah disediakan tempat untuk berziarah di sini. Yang bagi kalian yang ingin datang ke sini ya silahkan untuk berziarah dan bertabaruk di sini. Yuk, come on. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad bin Syabikuddin, yang dikenal dengan Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, seorang cendekiawan muslim yang hidup di abad ke-15 di Kairo, Mesir. Oke teman-teman, sekarang kita akan ke makam Imam Waqi, yaitu gurunya Imam Syafi'i. Nah, di perjalanan menuju makam Imam Waqi kita menemukan pasar yang hanya ada di hari Jumat dan di sini barangnya murah-murah. Oh ya, kita akan ke makam Imam Waqi dan makam Imam Waqi itu ada di sebelah kanan jalan sebelum sampai ke makam Imam Asy-Syafi'i. Oke guys, jadi sekarang kita sudah sampai di makam Imam Waqi, gurunya daripada Imam Syafi'i, yang mana Imam Waqi adalah salah seorang guru dari Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i pernah menceritakan tentang beliau di dalam sebuah syairnya yang mengatakan, syakautu ila Waqi su'al hibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurullahi wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ada yang bilang la yuqqa lil 'asi. Ada beberapa riwayat, dan ini adalah makam gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Waqi, yang diceritakan di dalam syair tersebut. Dan ini pintunya tidak pernah dibuka, dan hari ini adalah hari Jumat. Dan di sini ada, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwasanya ada pasar di setiap hari Jumat di sini, dan itu ya membuat agak ribet sedikit ya guys. Nah, di sini kalau mau ziarah, pintunya memang nggak pernah dibuka, tapi ada jendela sebelah sini. Di sini kita bisa berziarah lewat sini. Jadi bisa dilihat makamnya di dalam. Nah, Nah, dan setelah kita menziarahi Imam Waqi, mungkin kita berjalan sekitar 200 meteran ke depan, kita akan menemukan Masjid Imam Asy-Syafi'i, dan di sana beliau dimakamkan. teman-teman, guys, semuanya, kita sekarang sudah sampai di makam Imam Asy-Syafi'i, dan bisa kita lihat di sini adalah tempat makam beliau, dan di atas kubahnya itu bisa dilihat ada kayak perahu guys. Nah, itu melambangkan bahwasanya perahu itu kan selalu berjalan di atas lautan. Nah,
seakan-akan Imam Syafi'i yang ada di bawahnya itu adalah lautan, yaitu lautan ilmu. Dan beliau adalah lautan ilmu hingga ditaruh di atas kubahnya itu sebuah perahu yang melambangkan keluasan ilmu beliau. Dan sekarang kita akan masuk sana. Mari ikuti saya. Menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Al-Imam Asy-Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Quraisy. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, bertepatan dengan tahun meninggalnya Al-Imam Abu Hanifah. Ketika berumur 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa ke tanah leluhurnya di Mekah oleh sang ibu setelah ayahnya meninggal. Sejak kecil, Imam Syafi'i pandai dalam bahasa Arab atau sastra Arab. Dia mampu menghafal berbagai syair-syair Arab. Berkat bimbingan dari ibunya, yaitu Fatimah, ia mampu membaca dan menghafal Al-Quran. Setelah itu ia berguru kepada Sufyan bin Uyainah, salah satu ahli hadis di Mekah, dan juga kepada Al-Imam Muslim bin Khalid Al-Zanji yang merupakan ahli fikih di Mekah. Pada tahun 780 ketika berusia 13 tahun, ia berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik yang merupakan ahli fikih dan hadis sekaligus pendiri mazhab Maliki. Dan di dalam mazhab Syafi'i sendiri memiliki 2 dasar fatwa hukum yang dikenal dengan Qaul Qadim ketika beliau di Baghdad dan Qaul Jadid ketika beliau hijrah ke Mesir dan wafat di Mesir pada tahun 205 Hijriah atau 820 Masehi. Dan di sebelah kanan pintu masuk Masjid Imam Syafi'i kita menemukan makam salah seorang ulama Syafi'iyah juga, yaitu Imam Zakaria Al-Ansori. Dan inilah makam beliau. Dan setelah menziarah Imam Syafi'i, kita melanjutkan perziarahan kita ke makam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oke guys, tadi saya kelupaan. Di sini ada makam sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah SAW. Nah, dan Imam Ibnu Hajar ada di sebelah sana. Dan satu lagi yang kita lupa yaitu Al-Imam Laits. Ya, kita akan datang ke masjid beliau sekalian kita ziarah dan sholat asar. Kita sekarang sudah sampai di makam Imam Laits. Makam Imam Laits ini adalah masjid beliau dan langsung makamnya beliau. Dan ini adalah tadi enggaknya masuk ke dalam rute kita ke sini ya. Dan kami ingat di jalan ternyata ada namanya Imam Laits, dan Imam Laits adalah sahabat Imam Asy-Syafi'i, yang mana beliau juga faqih seperti Imam Syafi'i, bahkan lebih dikatakan seperti itu. Dan mazhab beliau tidak ditulis, sayangnya itu saja. Jadi mazhab Imam Syafi'i ditadwin, sedangkan mazhab beliau tidak. Dan di sini adalah tempat masjidnya beliau. Di sini tempat kita bisa ziarah. Nanti kita akan masuk ke dalam dan kita sholat asar dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, setelah kita sholat, kita langsung berziarah ke makam beliau yang letaknya ada di sebelah kanan dari pintu masjid.
dan kita di sini mengambil berkah dan tabarruk dan berdoa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dijadikan orang-orang yang sehebat beliau, ya, sepintar beliau dan seluas beliau ilmunya. Amin. Walaupun tidak kita, ya semoga aja anak keturunan kita ada yang seperti beliau. Dan ini banyak juga teman-teman kita yang dari Indonesia yang datang berziarah ke sini karena mumpung hari ini adalah hari Jumat. Jadi disempatkan untuk berziarah ke makam-makam para ulama, dan mungkin bagi yang ada di Indonesia bisa mendatangi makam-makam ulama yang ada di Indonesia juga banyak. Dan kalau bisa menziarahi makam kedua orang tuanya, ya, karena mereka sangat mengharapkan anak dan cucu mereka datang ke kuburnya untuk mendoakan mereka semua. Nah, setelah kita berziarah kepada Imam Les, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke makam Imam Ibnu Hajar, dan itu adalah rute terakhir kita ziarah pada kali ini. Dan teman-teman kita sudah kayak capek, ya, tapi masih tetap semangat sih. Nah, dan kita telah sampai di makam Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, dan di sini tempatnya masih dalam tahap penyelesaian, ya, atau perbaikan. Dan ini adalah inisiatif dari teman-teman kita yang dari Asia, yang mereka ketika berziarah datang membersihkan tempat ini, dan akhirnya sekarang sudah dirawat oleh orang-orang Mesir. Jazakumullah khairul jaza. Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau adalah seorang ahli hadis dari mazhab Syafi'i yang terkemuka. Beliau lahir pada tahun 773 Hijriah dan meninggal pada tahun 852 Hijriah. Beliau dijuluki Asqalani karena berasal dari Ashkelon, Palestina. Dan beliau memiliki satu karya yang keren, yaitu kitab Fathul Bari, yang merupakan penjelasan dari kitab Sahih milik Imam Bukhari dan disepakati sebagai kitab penjelasan Sahih Bukhari yang paling detail yang pernah dibuat. Oke, saatnya kita kembali lagi ke makam Imam Syafi'i karena di sana adalah jalan pulangnya, guys. Teman-teman, jadi kita sudah selesai berziarah, dan tadi ada salat terakhir Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Dan terima kasih buat kalian yang selalu setia menemani kita untuk pergi berziarah. Terima kasih atas partisipasinya kepada Ustadz Imam juga yang menjadi guide, ya, dalam tur kita ziarah kali ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Dan semoga ziarah ini akan menjadi ziarah yang makbulah insyaallah, dan akan ada ziarah-ziarah seterusnya. Dan semoga orang-orang yang menonton channel ini juga dapat berziarah ke tempat-tempat yang mulia ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.